Hey, 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 apa kabar kalian semuanya saja? Kembali lagi di channel Bongol Bijak. Oke, ya di video kali ini gue bakal ngelakuin anime Death Battle sekali lagi. Dan ya, untuk episode kali ini adalah di sudut biru bakal ada si Tanjiro dari anime Demon Slayer. Dan di sudut merah bakal ada Roronoa Zoro dari One Piece. So, kenapa gue bikin anime Death Battle ini? Karena ya, yang pertama pastinya dua-duanya adalah pengguna pedang. Dan otomatis kalian, gue juga penasaran siapakah yang bakal menang jika dua karakter ini bertarung. Karena ya, dua-duanya sama-sama pengguna pedang, walaupun mungkin dua-duanya bukan samurai mungkin ya. Lebih ke pengguna pedang mungkin. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, ya seperti biasa bakal ada 10 poin yang bakal gue bahas nanti di video ini. Dan ya terakhir nanti bakal ada overall siapakah yang bakal menang di antara dua karakter ini. Oke, langsung aja kalau gitu kita mulai untuk poin yang pertama. Poin pertama adalah pastinya power atau strength atau kekuatan damage ya. Untuk si Tanjiro sendiri kekuatan dia ada dua, yaitu teknik penapasan air yang dia pelajari dari si guru, gue lupa namanya, guru tua itu. Terus yang kedua adalah teknik penapasan matahari jair. Teknik penapasan yang paling kuat di antara para pemburu iblis pastinya. Dan ternyata diturunin dari si ayahnya Tanjiro. Dan untuk mungkin dari serangan terkuat ya pastinya saat dia gunain si pernapasan matahari pastinya ketika lawan Dabi sama siapa kemarin, Gyakura atau siapa di season 2 kemarin. Dan ya damage-nya kuat coy, karena iblis bintang, iblis bulan atas. Dan Tanjiro bisa paling enggak melukai atau sedikit mengimbangi lah dari iblis bulan atas tadi. Dan untuk Roronoa Zoro sendiri dari segi kekuatan dia pengguna pedang pastinya. Santoryu, Nitoryu, gue lupa kalau Ichiru atau mungkin nggak tahu. Ya pokoknya dia pengguna 3 pedang. Dan dia juga bisa gunain haki. Dan kita Hakusho haki mungkin. Pokoknya armamen dia bisa. Kalau nggak salah di Wano dia juga gunain Hakusho haki. Dan untuk serangan terkuat dari Zoro sendiri mungkin kemarin mungkin pas lawan Kaido mungkin yang gunain Enma satu tebasan. Tapi menurut gue pribadi serangan terkuat dari Zoro sendiri yang Onigiri mungkin, karena dari awal anime sampai akhir anime tetap jadi teknik andalan bisa dibilang si Onigiri. Dan damage-nya pastinya ya bukan main sih. Untuk damage mungkin kayaknya agak sulit, tapi harus gue kasih ke Zoro mungkin dari segi damage mungkin, karena ya lihat dari beberapa pertarungan yang dilakuin Zoro gila coy, soalnya damage-nya dari Onigiri sendiri. Sementara kita masih belum terlalu tahu mungkin seberapa kuatkah serangan dari penapasan mataharinya Tanjiro. Poin pertama dari segi power harus gue kasih ke Zoro. Lanjut, poin kedua adalah speed. Kalau ngomongin soal speed, sepertinya Zoro bukan petarung yang ngandalin speed juga, lebih ke full power kayaknya kalau Zoro. Sementara si Tanjiro sendiri juga mungkin malah lebih lincah daripada si Zoro, karena si Tanjiro mungkin
ya bukan full samurai, mungkin kayak lebih kayak ninja gitu kan ya. So mungkin untuk speed harus gue kasih ke Tanjiro mungkin. So point speed ke Tanjiro. Lanjut poin durability. Durability. Kita ngelihat kemarin si Tanjiro pas lawan si Dabi dan juga bukan Dabi, Cok. Gue lupa namanya kemarin. Yang ya iblis bulan atas pokoknya lah. Dada, Dabi, Bida, entahlah. Pokok yang itu lawan yang dua orang itu si Tanjiro udah kelihatan terluka parah banget, Cok. Pas awal-awal pertarungan, tapi bisa bertahan sampai akhir pertarungan dan ya menang juga akhirnya. So, kayaknya harus gue akui kekuatan durability dari si Tanjiro bukan main. Mungkin yang paling apa ya, kekuatan yang paling menonjol dari Tanjiro adalah durability-nya mungkin. Sementara itu untuk Zoro sendiri pun juga sama kayak Tanjiro. Bisa dibilang mungkin di kru Mugiwara yang bisa nerima damage terbanyak selain Luffy mungkin si Zoro, karena ya bisa kita lihat pasti thriller bug coy. Di thriller bug dia berkorban demi krunya, dia nerima damage yang selama itu dialami Luffy dan ya anjir mungkin sampai sekarang masih jadi momen legend dalam sejarah anime yang dia bilang nothing happen, gak ada ya terjadi, gak terjadi apa-apa. Dan di situ kelihatan anjir damage-nya parah banget di situ. Luka dari Zoro. Tapi dia tetap berdiri dan ya harus gue akui durability-nya. So, poin durability harus gue kasih ke Zoro pastinya. Lanjut poin keempat adalah poin kecerdasan. Kayaknya gak terlalu susah untuk milih poin kecerdasan jatuh kemana. Kalian mungkin yang nonton One Piece tahu sendiri seperti apa Zoro. Dan ya, si Tanjiro sebenarnya juga gak terlalu cerdas-cerdas amat, tapi menurut gue kecerdasan dia masih mending lah ketimbang si Zoro. Apalagi dia gak suka nyasar. Kalau Zoro udah pasti nyasar kemana-mana. So, poin kecerdasan harus gue kasih ke Tanjiro. Lanjut poin kelima adalah poin karisma. Kalau melihat Tanjiro selama ini mungkin gak terlalu muncul karisma dari si Tanjiro karena ya mungkin dari season 1 sampai season 2 belum pernah apa ya, mungkin tiap tiap lawan yang dia hadapi mungkin gak sama sekali gak ada yang pernah takut sama si Tanjiro. So ya mungkin gak terlalu menonjol dari segi karisma. Sementara si Zoro lah udah pasti kelihatan karismanya karena ya di kru Mugiwara yang paling berkarisma menurut gue malah si Zoro mungkin. Yang paling mengintimidasi juga mungkin si Zoro. Padahal gue fansnya Sanji coy. Tapi harus gue akui karismanya si Zoro ngenten poin. So ya poin karisma harus gue kasih ke Zoro. Lanjut poin ke-6 adalah poin battle IQ. Poin battle IQ atau mungkin strategi. Dua-duanya sebenarnya kalau bicara soal battle IQ sama-sama apa ya, sama-sama keren coy. Karena ya selain mungkin ketika bertarung mungkin dua-duanya juga bisa apa ya, menganalisis ya melihat keadaan, intinya lah melihat keadaan lawan, melihat keadaan sekitar dan ya menentukan cara apa yang paling paling bisa buat ngalahin lawan-lawannya. Karena ya dua-duanya sebenarnya kalau bertarung bisa all out, bisa juga gunain strategi. Kayaknya poinnya harus gue bagi kedua-duanya. So ya, poin battle IQ strategi harus gue kasih ke Zoro dan juga Tanjiro. Lanjut poin ke-7, flexibility. Kalau bicara soal flexibility udah jelas si Tanjiro ya pengguna pernapasan air dan juga pernapasan matahari, dan dia juga menguasai beberapa tekniknya tuh. Sementara si Zoro seperti yang gue bilang tadi, hakinya dia bisa Hakushoku haki, observation haki juga dia bisa, haki armamen juga bisa. Terus ya dia bisa nggunain Santorio
3 pedang, Nitorio 2 pedang, satu pedang gue lupa namanya, dia juga bisa ngerain itu. Dan ya teknik serangan dia mungkin lebih banyak dari si Tanjiro. So ya poin fleksibilitas serangan harus gue kasih ke Zoro. Lanjut adalah poin tekad spirit. Dua-duanya sama-sama karakter dengan tekad yang kuat pastinya. Kita bisa melihat si Tanjiro juga mulai dari season 1 hidupnya susah banget dan susah payah juga jadi pemburu iblis. Dan ya harus gue akui si Tanjiro spiritnya dari awal season sampai season 2 kemarin benar-benar gila. Sementara itu si Zoro juga sama aja kayak si Tanjiro. Walaupun gue belum nonton, belum nonton, mungkin belum ada background story dari si Zoro, jadi kita gak tahu seperti apakah selusul si Zoro. Mungkin ya ada background pas kecil kehilangan tahunnya itu doang. Dan ya spiritnya si Zoro juga gak kalah sama si Tanjiro. Agak susah kalau suruh milih dari segi spirit, kayaknya harus gue kasih kedua-duanya dari segi spirit atau tekad. So lanjut, poin ke-9 adalah poin pengalaman, experience. So ya si Tanjiro mungkin kalau bilang pengalaman mungkin masih cupu aja ya, karena dia gak belajar jadi pemburu iblis dari kecil, karena ya ketika dia kehilangan keluarga dia baru belajar jadi pemburu iblis dan belajar menggunakan pedang. Dan pengalaman bertarungnya juga mungkin gak terlalu banyak ketimbang pemburu iblis lainnya. Sementara itu untuk si Zoro dari kecil emang dia sudah berlatih menjadi pengguna pedang. So apalagi sebelum jadi bajak laut dia juga pemburu bajak laut, Kaizoku Gari no Zoro. So ya sampai sekarang jadi bajak laut dia udah bertarung mungkin ratusan kali lah. So ya untuk pengalaman jelas-jelas harus gue kasih ke si Zoro. Dan yang poin terakhir adalah poin senjata. Bicara soal senjata, dua-duanya gunain katana pastinya, karena dua-duanya pengguna pedang. Si Tanjiro sendiri selama ini ada 2 pedang yang dia gunain. Pedang pertama yang dia dapetin dulu warna hitam, dan ya pedangnya rusak terus patah. Terus dia di season 2 juga dapat pedang lagi, pedangnya juga warna hitam, dan ya pedangnya mungkin kalau gak salah rusak lagi kan ya di season 2. So ada 2 pedang untuk si Tanjiro. Sementara itu untuk si Zoro sendiri dia punya 3 pedang. Dan ya kalau untuk yang sekarang dia punya Enma pedangnya Oden, terus Shindai Kitatsu yang dia gak sengaja nemu di Lockdown kalau seingat gue, sama pedang yang dia dapetin dari si gurunya yang pedang putih, gue lupa namanya, Kidai Kitsatsu mungkin atau Nidai, gue agak lupa. Dan tiganya adalah pedang apa ya, pedang legendaris. Cuma mungkin kalau di One Piece kan ada kayak 12 pedang legendaris, kayak pedangnya Mihawk, pedangnya si Shirohige, pedangnya Roger juga. Sementara itu di bawahnya ada juga 21 pedang legendaris lainnya yang mungkin levelnya gak sampai ke 12 pedang tadi. Dan ya si Zoro kalau gak salah 3 pedangnya masuk kategori yang itu. So ya bisa dibilang pedangnya pedang papan atas lah buat si Zoro itu. So ya kayaknya untuk apalagi dia juga nggunain Shisui pedang legend coy, walaupun udah gak dipegang dia lagi. So untuk senjata kayaknya harus gue kasih ke si Zoro. So langsung overall. Overall. Jika 2 karakter ini bertarung udah pastinya adu pedang coy, karena dua-duanya samurai. Jadi tergantung si Tanjiro sendiri, kalau dia bisa apa ya, ngimbangin kekuatan si Zoro, mungkin dia punya peluang untuk menang. Cuman karena si Zoro gue fansnya Sanji, dan harus gue akuin
si Zoro lebih kuat ketimbang si Sanji dari segi serangan mungkin. Kalau mungkin dari segi durability mungkin masih kuatan si Sanji coy, atau dari segi speed. So, kalau karena dua-duanya sama-sama pengguna pedang, pastinya adu kekuatan dan adu speed. Si speed menang si Tanjiro, si kekuatan menang si Zoro. Cuman karena mungkin juga serangannya si Zoro bukan cuma itu aja, dan battle IQ-nya imbang tadi kan ya. So, kayaknya harus gue kasih ke Zoro mungkin dari pemenang pertarungan ini. Karena ya mungkin si Zoro lebih kuat pastinya, dan si Zoro durability-nya juga lebih tahan ketimbang si Tanjiro. Plus flexibility-nya si Zoro pastinya lebih banyak. Karena selama ini mungkin Tanjiro gak pernah ngelawan pengguna pedang yang seperti Zoro coy. Gunain 3 pedang bisa, gunain 2 pedang bisa, gunain 1 pedang pun bisa. So, kayaknya jika keduanya bertarung, si Zoro yang bakal menang. So, pemenangnya si Zoro. Kayak suku Gari no Zoro. So, ya. Itulah akhir dari video kali ini, pemenangnya si Zoro. Dan ya, jangan lupa subscribe, like, komen, jangan lupa request. Jangan lupa tonton video gue berikutnya. Sampai jumpa. Pemenangnya tadi Zoro walaupun gue fansnya sedih. Haha, iya, bye bye.